Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Aziza, mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tanggapan dari materi teknik memulai usaha bagi pemula. Dan untuk di video-video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang mampu mencari peluang dalam dirinya sendiri, dalam lingkungan ataupun di lain sebagainya, dan setelah itu menciptakan sebuah organisasi untuk mendapatkan peluang dan keuntungan. Jadi, seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang mampu mencari peluang dalam dirinya ataupun dapat mencari peluang-peluang di lingkungannya sendiri. Nah, setelah itu dia itu mampu menciptakan sebuah organisasi, baik individu ataupun organisasi-organisasi berkelompok yang selanjutnya diciptakan untuk mendapatkan keuntungan ataupun memberikan pekerjaan kepada orang lain. Intinya itu mendapatkan peluang ataupun untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini yang saya akan bahas itu teknik-tekniknya untuk mulai usaha itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tentang teknik-teknik yang akan saya jelaskan. Teknik yang pertama untuk mulai usaha itu seseorang itu harus memiliki suatu mimpi. Nah, maksudnya di sini itu seseorang jika ingin mulai usahanya itu harus memiliki sebuah mimpi. Semisal ketika saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, berarti itu kan mimpi saya untuk menjadi dosen. Intinya itu kita harus mempunyai tujuan, harus mempunyai keinginan dalam diri kita. Semisal saya ingin menjadi dosen, berarti bagaimana sekiranya saya itu bisa menggapai apa yang menjadi keinginan saya. Kalau menjadi dosen berarti harus kuliah yang tinggi, belajar yang benar, belajar yang giat, seperti itu. Intinya itu memiliki sebuah mimpi itu memiliki tujuan dalam diri kita. Semisal kita tidak memiliki tujuan, kita pastinya nanti bingung kita mau jadi apa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu survei pasar. Maksudnya di sini survei pasar itu kita itu bukan pas langsung terjun ke pasar, tapi kita itu melihat kebutuhan apa saja yang menjadi peluang di dalam pasar tersebut. Intinya itu kita itu melihat pesaing-pesaingnya, produk-produknya. Nah, dari situ nanti itu kan kita bisa mencari peluang. Oh, di pasar ini ternyata produk yang sangat laku itu ini. Jadi kalau misal saya memproduksi ini, nanti tentu sangat bagus dong, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan jenis usaha sesuai dengan skill. Maksudnya di sini yaitu kita itu harus menguasai kemampuan kita itu dengan skill. Nah, kalau semisal skillnya kita itu dalam memproduksi makanan, jadi dengan seperti ini kita itu bisa menciptakan rumah makan, kalaupun tidak menciptakan rumah makan, kita itu bisa dengan cara menjual rumahan dulu ataupun dengan cara pedagang kaki lima. Yang penting itu kan bukan seberapa besar usahanya, tetapi bagaimana kita berusahanya. Nah, semisal kita dalam bidang jual baju ataupun butik, nah dari situ kita itu bisa memanfaatkan dengan cara keahlian kita masing-masing, begitu. Kalau bisa dalam baju, ya kita itu mengembangkan skill kita di dalam hal tersebut, begitu. Dan yang keempat yaitu memilih rekan bisnis ataupun mitra bisnis yang sesuai. Maksudnya di sini itu dalam memilih rekan bisnis itu bukan berarti harus memilih-milih yang kaya ataupun yang ini bukan. Yang dimaksud di sini itu yang pertama yaitu harus jujur. Nah, ketika kita itu memilih rekan bisnis, yang pertama yang penting itu kan pastinya yang jujur, yang ketika diajak perjanjian suatu saat nanti itu dia itu tidak berbohong, dia itu tidak ingkar ataupun
banyak yang sudah terjadi seperti membawa kabur uang, uang rekan bisnisnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab. Semisal nanti ada suatu kejadian ataupun ada permasalahan yang kita kan tidak mungkin tahu. Nah, dengan memilih rekan bisnis yang bertanggung jawab, nantinya itu kan dia itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang telah disepakati, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mempersiapkan modal. Nah, kalau hal yang nomor 5 ini pastinya sudah menjadi hal yang sangat penting, yaitu mempersiapkan modal. Dan yang keenam yaitu buatlah merek atau brand yang mudah dijumpai orang dan mudah diingat orang. Bagaimana sekiranya kita itu tidak mencari nama-nama yang sulit diingat orang. Nah, semisal membuat merek itu yang menarik tetapi yang mudah diingat orang. Dan yang ketujuh yaitu menyusun rencana dan strategi. Nah, setelah kita itu menyiapkan modal, terus survei pasar dan lain sebagainya, nah kita itu mulai menciptakan atau menyusun rencana dan strategi. Bagaimana strateginya, menyusun rencananya, dan yang kedelapan yaitu laksanakan impian dan strategi. Nah, selain hal-hal yang tadi, kita itu tidak tidak hanya bermimpi, tidak hanya mengangan-angan begitu. Nah, langsung saja kita itu melakukan apa yang sudah menjadi impian kita. Dan yang kesembilan yaitu lakukan promosi. Nah, melakukan promosi itu kan bisa melewati di sosial media ataupun bisa langsung mempromosikannya kepada masyarakat langsung, seperti itu. Jadi selain kita itu melaksanakan strategi, nantinya itu kan juga kita itu akan melaksanakan promosi. Nah, di sini kan sangat penting agar orang itu bisa mengenal produk kita. Dan yang yang ke-10 yaitu meluaskan jaringan. Nah, dengan meluaskan jaringan nanti kita itu akan dengan sangat mudah mempromosikan apa yang menjadi produk kita, ataupun dengan meluas jaringan itu kan banyak manfaatnya. Kita itu bisa bertanya-tanya kepada orang, di sana itu tertarik apa? Nah, di sana itu tertarik nggak ya sama produk kita? Nah, dengan banyak relasi itu kan akan sangat mempermudah kita. Dan yang ke-10 yaitu melatih mental usaha, yaitu melatih mental usaha itu di sini maksudnya itu memiliki pikiran positif dan nggak gampang menyerah. Nah, pastinya di setiap usaha itu kan tidak akan serta-merta berjalan dengan mulus. Nantinya pasti akan ada sedikit masalah ataupun hal-hal lain. Nah, di sini kita itu diajarkan untuk melatih mental, untuk berpikiran positif bahwa ini adalah ujian, bukan langsung menyerah seperti itu. Kebanyakan dari orang itu ketika mendapatkan satu ujian saja dia itu sudah merasa gagal, padahal di sini itu merupakan sebuah kesempatan untuk bisa mencapai mimpi yang lebih tinggi, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.